ukhuwah Islamiyah mutlak diperlukan. Karena itu dalam Islam tidak ada lagi manusia dilihat dari suku, dari etnis, dari bangsa. Tapi penekanan ukhuwah dalam agama Islam adalah soal keyakinan. Ikatan saudara yang dilakukan karena keyakinan jauh lebih agung dan lebih mulia daripada ikatan darah sekalipun. Saya ulangi, ikatan yang dilakukan karena keyakinan kepada Allah jauh lebih kuat dan lebih mulia daripada cuma sekedar ikatan darah. Karena ikatan persaudaraan yang dilandasi dengan iman itu akan sama-sama bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Karenanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa hidup sendirian. Diperlukan orang lain dalam kehadirannya di tengah-tengah kita. Justru konsep dalam Islam menjaga ukhuwah, memelihara ukhuwah mutlak sangat diperlukan. Karena memang manusia zon politiken, tidak bisa dia hidup sendiri. Maka menjaga kerukunan dan persatuan wajib. Islam hanya akan kuat kalau persatuan dan kerukunan di antara sesama orang-orang beriman ini juga muncul menjadi kuat. Tapi Islam akan biasa-biasa saja kalau nilai-nilai ukhuwah yang dilakukan oleh orang-orang muslim standar-standar saja. Karena itu konsep ukhuwah dalam Islam para ulama memberikan tingkatan. Pertama, tiap muslim harus melakukan apa yang disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal satu dengan yang lain. Karena memang manusia lahir itu, manusia hidup gak bisa sendirian. Dia harus berkenalan dengan muslim-muslim yang lainnya. Baik berkenalan secara fisik maupun jasmani. Nah ini pentingnya nih. Secara fisik dia harus tahu suaranya, dia harus tahu jenis kelaminnya, dia harus tahu rumahnya, dia harus tahu pekerjaannya. Itu perkenalan secara fisik. Secara insaniyah, secara kejiwaan juga harus ada perkenalan. Bukan cuma sekedar kenal bentuknya saja, tapi juga harus tahu karakternya. Ini ta'aruf yang juga harus tahu istilahnya sampai ke dalam-dalam. Karakteristik orang itu bagaimana? Sebab dengan karakteristik kita bisa tahu, kita bisa sama-sama tahu kecenderungannya apa. Pola pikirnya bagaimana. Misi dan visinya apa. Karena itu kita disuruh ta'aruf, berkenalan. Bertebaranlah di muka bumi ini, berkenalanlah. Karena Allah ciptakan manusia ini bersuku dan berbangsa. Dengan berkenalan akan terjalin persatuan yang nanti akan membawa terhadap kejayaan agama Islam. Perkenalan baik secara fisik maupun zohir dan batin maksud saya. Zohir dan batin. Zohir dia harus tahu pekerjaan, rumah dan segala macam yang sifatnya dengan fisik. Batin kecenderungannya. Supaya apa? Masing-masing kita bisa menempatkan pada kondisinya masing-masing. Dengan tahu karakternya, dengan tahu kecenderungannya, kita tentu bisa menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya. Itulah ta'aruf. Tingkatan pertama. Yang kedua, kata ulama setelah ta'aruf, tafahum. Apa tafahum? Memahami. Setelah kita mengenal saudara kita sesama muslim, baik zohir dan batin, kita akan segera memahami. Baik kekurangan maupun kelebihannya. Kita kenal saudara kita sesama muslim, tentu semua orang punya kekurangan. Kekurangannya itu kita tutupin, kita perbaiki bersama-sama. Kelebihannya
kita ambil manfaat lalu kita sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga ikut mengambil manfaat. Kalau sudah mengerti, kalau sudah kenal zohir dan batin, tafahum. Kekurangannya ditutupi. Kelebihannya ambil manfaat lalu sebarkan kepada orang lain biar ikut merasakan manfaatnya. Ini sudah pada tingkatan kedua, tafahum, bukan dibalik. Aibnya kita ceritain kemana-mana. Tapi manfaat kebaikannya kita umpetin. Ini kan yang terjadi kebanyakan seperti ini. Padahal konsep dalam membangun ukhuwah Islamiyah, urutan yang kedua setelah faham akan kekurangan dan kelebihan, mengambil manfaat. Kalau punya kelebihan, ambil manfaat. Lalu kita sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga bermanfaat. Kalau saudara kita punya kekurangan, maka tutup kekurangan itu, perbaiki bersama-sama. Bukan malah diobral, bukan malah diumbar kemana-mana. Apalagi mohon maaf, aib soal keluarga, aib soal teman, aib soal lingkup dan sebagainya. Maka konsep yang kedua, tafahum. Setelah memahami, maka dia akan menutup aib kekurangan teman dan mengambil manfaat, menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kalau sudah kenal zohir dan batin, kalau sudah faham kekurangan dan kelebihannya, maka semestinya sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat yang mencolok. Selama perbedaan itu tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya akidah. Coba bayangkan, begitu mulia dan luar biasa konsep ukhuwah dalam Islam. Setelah berkenalan, setelah memahami, mestinya sudah tidak ada lagi perbedaan, bahasa kampung saya, pepesan kosong. Selama perbedaannya tidak menyangkut hal yang akidah, seorang muslim harusnya husnuzon dengan teman-temannya yang lain. Apabila berbeda pandangan politik, berbeda pilihan, berbeda hal-hal yang sifatnya cuma sekedar furu'iyah atau halnya yang bersifat duniawiyah. Selama perbedaan itu bukan menyangkut akidah, seorang muslim menanggapi saudaranya dengan husnuzon. Nah, pada tataran ini kan kadang-kadang lebih banyak juga di masyarakat kita dibalik. Cuma gara-gara berbeda yang sifatnya khilafiyah, perbedaan yang sifatnya duniawiyah, dijadikan permusuhan abadi. Sampai ke anak cucunya musuhan. Ini yang sering terjadi. Maka konsep dalam Islam bukan seperti itu. Kalau sudah berkenalan, kalau sudah memahami, maka mestinya tidak lagi terjadi perbedaan. Kalau terjadi perbedaan, maka seorang muslim sikapnya terhadap saudaranya husnuzon, bukan suuzon. Apalagi sampai memutus silaturahmi.